dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuha talabah rahimani wa rahimakumullah, segenap santri Ma'had Ibnu Taimiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus-menerus berusaha menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita sebagai ungkapan syukur dari dalam hati kita yang meyakini semua yang ada pada kita anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus berusaha dengan belajar mengkaji agama kita agar kita bisa menempatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala ridhoi dan Allah Ta'ala cintai. Kemudian ya talabah rahimani wa rahimakumullah, sebelum menyampaikan materi, kita murojaah dulu yang lalu. Pekan lalu, Rabu malam Kamis yang lalu, temanya apa Mas? Tentang kandungan surah Al-Fatihah. Saya sudah jelaskan dalam surah Al-Fatihah ada 3 macam tauhid. Ada tauhid rububiyah. Pada ayat apa tauhid rububiyah? Saya tunjuk atau ada yang berani angkat tangannya? Silakan yang berani angkat tangannya dulu. Mumpung pertanyaannya mudah. Ayo Mas, yang berani. Aina Syuja, mana yang pemberani? Angkat tangannya. Alif ya? Akil ya? Firas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di kata mana ada rububiyah? Di kata yang mana ada rububiyah? Rabbil Alamin. Apa mana rububiyah Mas? Antum lagi, Asfiras. Ada yang bisa bantu jawab? Rububiyah Allah mencakup apa saja? Mana yang bantu? Sudah ingat, Firas? Ya, angkat tangannya ya. Garuk telinga ya, dikira ngangkat tangan. Ayo Mas, siapa yang mau bantu mamas-mamas ini? Insya Allah. Ayo Firas, diingat lagi. Rububiyah Allah, apa maknanya? Allah Maha. Ayo dipancing ini. Angkat tangannya biar bicara jelas tadi. Angkat tangannya dulu. Siapa yang mau bantu jawab? Apa Firas, lanjutkan jawabannya. Terus pengatur, pemilik, terus
ada satu yang belum terwakili. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Pemberi rizki. Tiga pokoknya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatihah. Angkat tangan yang bisa. Saya nggak bawa hadiah ini ya. Sebutkan nama-nama Allah dalam surah Al-Fatihah. Angkat tangannya silakan. Dapat pahala insya Allah, walaupun nggak dapat hadiah. Angkat tangannya, yang mampu silakan. Yang bisa jawab. Yang berani. Mana yang angkat tangannya? Pelajarannya nanti, Masya Allah, para Rafiq. Berdiri mas. Mas Uwes ya? Uwes ya? Berdiri mas. Kom. Fa'ajib. Ada tiga nama. Fadal, tulis. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Malik Yaumiddin. Al-Malik nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Silakan angkat tangan yang bisa jawab. Tadi sudah Mas Firas, Mas Uwais, siapa lagi yang berani? Silakan. Yang salah nggak apa-apa, nanti diberitahu ilmunya yang benar. Ya, jangan takut salah. Berani jawab. Masih belajar wajar salah. Fadal Mas. Kelas 3 MTS ya? Siapa namanya? Amar. Fadal Mas. Mas Amar ya? Berdiri. Ar-Rahman. Nah, Masya Allah, Barak. Rahmat. Yang beriman saja, yang dicintai. Fadal. Masya Allah, jazakumullah khairan. Al-jawab as-sahih. Ya, jawabannya ada benar. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kenapa atau apa hikmah iyyaka na'budu, iyyaka didahulukan, bukan na'buduka, tapi iyyaka na'budu. Ada yang bisa jawab? Ini agak lebih mendalam ya. Na'buduka, kami beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Apa beda iyyaka na'budu dengan na'buduka? Ada yang bisa jawab? Lil tahsis, betul, atau lil hasr ya. Karena di depan gak sesuruh berdiri ya, daripada kenal Mas Firas jawab. Iyyaka, hanya kepadamu, ini lil tahsis atau lil hasr, untuk mengkhususkan atau membatasi. Na'budu, mengkhususkan, membatasi, kami hanya beribadah kepada Engkau ya Allah. Kemudian kalau ada orang yang sudah sholat, baca Al-Fatihah, tapi kok melakukan kesyirikan. Waktu itu kita terangkan ada dua kemungkinan. Apa dua kemungkinan tersebut? Ada yang bisa jawab? Silakan Mas. Angkat tangannya yang bisa jawab. Ada orang Islam, sholat, tentunya baca Al-Fatihah. Ya kan? Tapi kok masih melakukan kesyirikan? Ya. Datang ke dukun, ya, nyembah kuburan, nyembah jin yang ada di pantai selatan misalnya kan, sedekahnya sedekah ke laut, sedekah ke bumi, ya. Sedekah harusnya ke orang yang miskin ya, yang membutuhkan, ini malah ke laut. Nah, padahal dia baca surah Al-Fatihah. Ada dua kemungkinan yang kita sebutkan. Ya mungkin ada kemungkinan yang lain, tapi kita sebutkan dua. Ada bisa jawab dua kemungkinan tersebut? Ayo Mas, saling membantu nggak apa-apa. Jawab satu dulu, nanti yang satu temannya lagi. Jawaban dari Mas, namanya Usaid. Ya lupa ya. Muadzin kita biasanya dia labror ya, tapi di atas jarang adzan di bawah.
Kemungkinan pertama munafik. Ya. Dia faham tapi mendustakannya, ya kan? Kemungkinan yang kedua apa, Mas? Silakan. Ada yang bisa bantu? Mana lagi? Sanawi mana? Saya sudah jawab, munafik artinya dia baca, paham, tapi mendustakannya. Seperti orang munafik. Satu lagi kemungkinannya. Ayo Mas. Bisa jawab Mas di sebelah saya? Nah, tidak paham apa yang dibacanya. Tidak paham apa yang dibacanya. Hingga dia nggak terpengaruh dengan Al-Fatihahnya. Ya kan? Ya. Ini banyak di masyarakat kita. Baca Al-Fatihah tapi tidak paham. Padahal Al-Fatihah dalam sholat itu bagian apa? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Al-Fatihah dalam sholat termasuk bagian yang mana? Syarat, rukun, wajib, atau sunnah? Rukun, Masya Allah kompak. Ya, nggak ngangkat tangan, jawab cuma rukun, Masya Allah. Sekarang apa bedanya rukun dan wajib? Sama-sama harus baca, ya kan? Kemarin saya nggak sampaikan. Apa sudah saya sampaikan atau belum? Kayaknya belum ya. Tapi itu pelajaran fikih harusnya ya. Nah, apa bedanya rukun dan wajib? Sama-sama wajib, ya kan? Rukun wajib, wajib ya wajib. Terus apa yang membedakan? Nah, yang Thanawi harusnya bisa jawab. Kalau Thanawi nggak jawab, saya tunjuk yang kelas 3 ini. Kelas 3 yang saya ingat dari absen atas itu kayaknya Abdurrahman ya. Mana Abdurrahman? Mana Abdurrahman Ibnu Abbas? Ada apa enggak Abdurrahman? Kalau nggak ada bolos berarti ya. Mana Abdurrahman? Nah, di absen malah nggak kelihatan. Nggak ada Abdurrahman? Abdurrahman Abbas? Al-Haddad di bawahnya. Mana Haddad? Hah? Nggak ada juga. Berikutnya lagi Ahmad Hafid. Mana Ahmad Hafid? Nggak hadir juga. Hah? Sudah 3 anak kelas 3 Thanawi belum ada yang kelihatan ini. Ya, dicatat ini Ustaz Musyrif ini. Sampaikan ya, nggak hadir taklim ini. Abdurrahman, Haddad, kemudian Hafid, berikutnya Bilal, urutan absen dari atas ini. Mana Bilal? Hadir apa enggak? Ini enggak hadir masuk streaming ini ya. Namanya diketahui oleh orang tuanya nanti enggak hadir kajian ini. Viral nanti Ustadznya manggil enggak hadir ini. Sudah 4 santri dipanggil enggak nongol ini. Berikutnya lagi Abdurrahman nongol kayaknya nih ya. Habis makan Abdurrahman ya. Di mana antum tadi? Nah, ingat tahu nggak pertanyaannya tadi? Apa perbedaannya? Berdiri Mas, biar yang di depan lihat. Apa perbedaannya? Rukun dan wajib. Tadi Al-Fatihah rukun atau apa wajib? Rukun. Rukun yang lain apa coba? Takbiratul ihram. Kalau antum sholat masbuk, masuk masjid imamnya sedang sujud, langsung sujud, enggak takbiratul ihram, sah apa tidak? Enggak sah. Kenapa? Enggak menaikkan rukun. Sekarang bedanya dengan wajib apa berarti? Masya Allah, mujtahid ya. Ijtihad ini Mas Abdurrahman. Tapi sudah berusaha, enggak apa-apa. Jelas.
Yang lain mana tadi yang saya panggil? Datang apa belum? Ya. Rukun, saya jelaskan ya, silakan dicatat. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau tertinggal karena sengaja, ataupun karena lupa, batal sholatnya. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini rukun. Ditinggalkan sengaja ataupun lupa, batal sholatnya. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Paham sudah? Wajib gimana? Wajib kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Kalau dengan sengaja ya. Tasyahud awal misalnya, sengaja ditinggalkan, batal sholatnya. Tapi kalau karena lupa, diganti dengan sujud sahwi. Nah, ada bedanya. Kalau wajib masih lebih ringan. Saat dia meninggalkannya karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Apa artinya sujud sahwi? Sujud karena lupa. Tinggal antum hafalkan rukun-rukun sholat agar jangan sampai tertinggal. Ya, jangan sampai tertinggal, baik sengaja ataupun lupa. Wajib pun sama dihafalkan. Kalau seandainya tertinggal karena lupa, bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini murojaah dulu nih, biar pelajarannya diingat betul ya. Di dalam surah Al-Fatihah ada doa minta istiqomah. Bagaimana bacaan ayat tersebut? Angkat tangannya yang bisa jawab. Jangan Tsanawi kelas 3. Tsanawi kelas 2, 1 sampai MTS silahkan jawab. Angkat tangannya. Ayo Mas. Doa minta istiqomah. Hidayah agar berada di jalan yang lurus. Gampang sekali Mas. Mana doanya? Yang MTS mana? MTS. Antum Mas, yang nyuruh temennya. Ini dulu. Yang berani. Kadang tahu tapi antara takut dan malu. Ya. Sudah belajar tadzkiratus sami sudah diingatkan. Ya, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Gak bisa belajar kalau orang itu malu dan sombong. Ya, makanya kalau belajar hilangkan itu. Ya. Jangan malu-malu, jangan sombong. Fadal Mas, Masya Allah. Antum apa? Jawabannya. Ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah semuanya paham. Di situ ada doa. Artinya apa? Ihdina apa? Tunjukilah kami, berilah kami hidayah. Siratal mustaqim. Nah, apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus? Silakan yang bisa jawab. Berani silakan. Itu untuk ngasah otak kita, ngasah ingatan kita. Ya, salah nggak apa-apa. Nggak boleh mencibir, nggak boleh nyinyir kepada yang salah jawabannya. Itu sedang belajar. Itu akan teringat terus kalau jawaban salah kemudian jadi tahu yang benar. Ya. Masya Allah, daripada nggak jawab terus, silakan yang bisa jawab. Apa makna siratal mustaqim? Angkat tangannya Mas. Silakan, angkat tangannya. Insya Allah bisa jawab, cuma harus latih keberanian juga. Siapa yang mau jawab Mas? Di depan saya. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ayat berikutnya kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekarang ini masih murojaah, ini belum nambah pelajaran kita ya. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, catatannya dibuka nggak apa-apa, silakan. Waktu itu sudah saya sampaikan.
Ah, Masya Allah. Satu lagi orang-orang soleh. Ingat di surat apa? Ayat berapa? Ada yang bisa nambahkan? Jawabannya benar. Ya, membawakan orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, siddiqin, orang yang jujur, syuhada, dan mati syahid, solihin, orang yang soleh. Ada yang bisa membawakan ayatnya dalam surah apa? Atau ayatnya aja dibaca? Ah, Masya Allah Mas. Jazakumullah khairan Mas. Ayat 69 surah An-Nisa. Hafal? Nulis apa enggak? Ayatnya ditulis apa enggak? Baca silakan potongannya. Berdiri boleh. Masya Allah berdiri. Masya Allah. Jazakumullah khairan Mas. Surah An-Nisa ayat 69. Silakan duduk. Tulis. Ayat Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran. Tadi Shiratal Mustaqim ditafsirkan ayat berikutnya. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Surah Al-Fatihah ditafsirkan oleh Allah di ayat yang lain. Surah An-Nisa ayat 69. Ini tafsir ayat dengan ayat. Maka yang dimaksud orang yang diberi nikmat, kalau pikiran kita kan orang diberi nikmat tuh yang hartanya banyak, ya, rumahnya megah, mobilnya mewah, ya, uangnya nggak terhitung. Bukan itu, ya. Yang diberi nikmat bukan itu. Nabi banyak yang miskin, ya. Siddiqin orang jujur juga banyak yang miskin. Syuhada as-shalihin itulah orang-orang yang betul-betul mendapatkan nikmat. Kemudian berikutnya, kita juga minta agar dijauhkan dari jalannya orang-orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa karakternya orang dimurkai oleh Allah? Apa karakternya? Atau istilah gampangnya ciri-cirinya ya. Orang yang dimurkai oleh Allah. Ayo Mas. Siapa yang bisa jawab? Masya Allah, barakallahu fiik Mas. Berdiri Mas, biar tadi lupa belum kenalan. Yang ini tadi namanya siapa Mas? Arfan. Kelas 2 MTS. Sekarang antum kelas berapa Mas? Kelas 2 MTS juga. Namanya? Nabil. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkan. Contohnya siapa Mas? Orang Yahudi. Fadol. Orang Yahudi itu hanya salah satu contoh. Bisa jadi orang Islam. Ya. Apapun statusnya kalau punya ilmu tidak diamalkan ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang sudah punya ilmu ayo diamalkan semampunya ya. Agar kita tidak termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-dhalin yang sesat. Nah, kriterianya yang bagaimana? Ayo Mas, lomba-lomba untuk berani jawab. Siapa yang berani jawab? Silakan. Ayo Mamas mana? Silakan. Oh, di depan saya lagi. Orang yang beramal tanpa ilmu, belum kenalan namanya siapa? Abdullah Wijaksono kelas Idat MTS. Masya Allah, Idat masih berani nih. Berapa kali jawab tadi sudah ya. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu itu sesat. Orang sesat kan orang berjalan, traveling, berpetualang, tapi ada ilmunya tersesat. Ya. Contohnya siapa Mas? Orang Nasrani ataupun orang Islam atau siapapun. Orang Nasrani sekedar contoh. Ya. Kalau beramal ditanya landasannya nggak tahu. Ini amalanmu bener apa enggak? Ya nggak tahu lah, wong itu sudah turun temurun itu kan, itu nggak tahu ikut-ikutan aja. Orang tua aku begitu, aku ya begini, ya kan?
ikut aja. Ya ini nggak benar. Makanya orang yang diberi nikmat itu yang punya ilmu dan diamalkan amalannya dengan ilmu seperti para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Itu sebaik-baik teman. Maka seburuk-buruk teman yang beramal tanpa ilmu, ilmunya tidak diamalkan. Itu seburuk-buruk teman. Makanya Nabi SAW melarang tasyabuh dengan ahlul kitab. Melarang nyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang Islam gak boleh serupa dengan mereka. Ilmunya tidak diamalkan, amalannya tanpa ilmu. Gak boleh nyerupai perbuatan mereka. Ya. Harus kita bangga dengan ajaran kita sendiri. Itu yang diajarkan dan diucapkan oleh sahabat Umar bin Khattab tatkala beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita ini satu kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. Dimuliakan bukan dengan tiru-tiru orang barat, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara, tidak. Kata beliau lebih lanjut, "Mahmabtaghainal izzata bi ghairihi adzallana Allah." Bagaimanapun kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan menghinakan kita. Kemuliaan, kewibawaan, kehormatan, semuanya bisa diraih dengan Islam. Kalau dengan cara lain justru malah menjadi hina. Ini kebanggaan sahabat Umar bin Khattab yang sebelum masuk Islam, dia bangga dengan jahiliyahnya. Ternyata bangga dengan jahiliyah tidak menjadikan mulia, malah menjadikan hina. Beliau mendapatkan kemuliaan setelah memeluk agama Islam. Ayo talaba rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kesempatan ini untuk murojaah saja. Ya. Makanya bukan hanya pelajaran saya yang saya sampaikan, pelajaran semua ustadz di murojaah. Ya. Apalagi yang kita baca ini pelajaran tentang Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat kita pada setiap rakaat kita, ya, dan menjadi penunjang khusyuknya kita. Kalau nggak paham, gimana mau khusyuk? Saya sering ngasih perbandingan. Sekarang MTS Sanawi semuanya belajar bahasa Inggris, iya apa enggak? Antum tak kalam baca bahasa Inggris, pengen tahu artinya apa tidak? Pengen. Antum kalau ada satu kata bahasa Inggris yang nggak tahu artinya, tanya apa enggak? Tanya. Kalau ada orang ngomong, ditanya, kamu paham gak yang kamu omongkan? Enggak, dah gimana orang ngomong kok nggak paham gitu kan? Ngomong ya harus paham. Sebagaimana kalau kita dengar orang ngomong kita nggak paham, kita nanya, kamu ngomong apa tadi? Kok nggak bisa dipahami kan gitu kan? Nah ini Al-Quran, kita baca, kita dengar, kalau kita nggak paham kan lucu. Ya. Kalau ucapan manusia kita ingin paham, kenapa ucapan Allah Ta'ala, firman Allah kita nggak mau paham? Maka untuk belajar di Ma'had ini untuk memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Al-Fatihah. Kemudian surat-surat yang lainnya. Belajar bahasa Arab dengan segala cabangnya yang untuk pelajari, ya. Nahwu, shorof, mufrodat, ya, arobelani syi'in atau duruzul lughah atau silsilah atau apa. Semua tujuannya untuk memahami Al-Quran. Kemudian memahami, kalau Al-Quran faham, otomatis akan faham sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo talaba rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.